Ini adalah aib yang akan selamanya aku simpan sampai mati. Aku diperkosa oleh teman kakakku sendiri sewaktu mereka mabuk-mabukan di rumah saat kedua orang tuaku bekerja. Kakakku menghajar habis-habisan temannya itu, hampir memukul dengan besi tapi dihentikan oleh teman lainnya. Tidak ada kabar lebih lanjut soal pelaku pemerkosa tersebut, yang kudengar hanya dia pindah keluar kota. Semenjak saat itu aku jadi pendiam, begitu pula kakak. Dia tidak mengucapkan maaf. Saya amat benci dengannya. Orang tuaku tidak mengetahuinya dan aku tidak berniat memberitahunya. Sungguh tidak tega menghancurkan hati mereka. Bertahun-tahun diriku hidup dalam trauma. Aku berusaha menyembuhkan luka dalam ini. Beruntung aku tidak hamil, sesuatu yang sampai saat ini selalu aku syukuri. Semenjak kejadian itu, kakak menjadi sosok yang lain. Dia segera menyelesaikan kuliahnya dan pergi ke Jepang ikut paman saya yang jadi TKI di sana. Beberapa tahun kemudian bapak jatuh sakit dan meninggal. Ekonomi kami sangat terguncang. Aku masih SMA sedangkan ibu hanya buruh cuci yang hanya kadang-kadang saja disuruh tetangga. Saat kematian bapak, kakakku tidak pulang, tapi dia mengirimkan uang yang cukup banyak untuk biaya pemakaman. Dia masih terikat kontrak dan belum dapat cuti. Entahlah apa yang dia kejar di sana, pikirku saat itu. Setiap bulan kakakku selalu mengirim uang yang tidak sedikit, sangat amat cukup untuk kami hidup berdua. Bahkan kami bisa kredit motor dan membuka warung kelontong kecil di depan rumah untuk usaha ibu. Jadi tidak usah menjadi buruh cuci lagi. Selama kakakku di Jepang, aku tidak pernah sekalipun menanyakan kabarnya. Dia hanya berkomunikasi dengan ibu. Dari SMS-SMS yang dikirimnya, dia banyak menanyakan kabar dan keadaanku. Termasuk menyuruh ibu untuk menasehatiku agar aku masuk ke perguruan tinggi negeri di kota kami. Masmu pengen banget kamu masuk di sana. Nanti semuanya dia yang bayar. Sim penting kamu kuliah. Begitu kurang lebih kata ibu. Akhirnya aku benar-benar masuk ke sana. Sedikit demi sedikit, traumaku mulai terkikis walaupun tidak bisa lupa sepenuhnya. Masa kuliahku sangatlah indah. Aku punya teman-teman yang sangat baik, juga bertemu dengan seseorang yang aku cintai, pacar pertamaku. Sampai akhirnya 8 tahun sudah kakakku tidak pulang. Tapi dia harus segera pulang karena aku ingin menikah, dia harus jadi waliku. Suatu malam, ketika aku dan ibu membicarakan tentang lamaranku, ibu berkata, "Telepon kakakmu, kamu minta sendiri untuk menjadi walimu. Tolong maafkanlah Mas Mundo, ibu sudah diceritakan semuanya." Seketika itu tangis kami tumpah, tapi ibu terus menguatkan. Dia bilang bahwa kakakku telah berkorban segalanya setelah kejadian itu. Dia tidak memikirkan apapun kecuali memenuhi kebutuhan kami. Dia ingin aku mendapatkan segala yang terbaik. Pamanku yang dari Jepang bilang bahwa kakakku sangat gigih bekerja. Dia sudah mendapat posisi yang baik di pabriknya. Kakakku sangat menghemat uangnya di sana. Aku membayangkan betapa susahnya ia di sana tanpa saudara, tanpa ibu. Dia mungkin sakit dan lelah sendirian, dan mungkin juga memendam rindu yang amat besar setelah 8 tahun tidak pulang. Akhirnya kakakku pulang tepat sehari sebelum aku menikah. Dia masih seperti dulu, kali ini lebih murah senyum. Saat acara sungkeman tiba, pecahlah tangisku yang sudah tidak terbendung pada kakakku. Aku berulang kali mengucapkan, "Terima kasih mas, aku minta maaf." Kakakku yang gagah itu pun ikut dalam haru kata-kataku. Dia juga berkata maaf pada segala apa yang terjadi. Bahkan dengan sesungguhkan, dia berkata berhutang maaf yang besar padaku. Entahlah rasa apa yang ada di dalam hatiku saat itu, sangat emosional dan menguras air mata. Kenyataannya bahwa saat aku trauma, kakakku juga mengalami hal yang sama.
dia merasa gagal menjadi pelindungku. Dia kemudian menempa dirinya sendiri untuk mampu memenuhi segala kebutuhanku dan ibu. Sedikit demi sedikit, dia ingin membayar segala kesalahannya. Dia selalu memastikan aku selalu mendapat yang terbaik lewat pesan-pesan yang ia kirimkan kepada ibu. Menjelang pernikahanku, dia kemudian menceritakan segala kejadiannya pada ibu. Tidak ada rasa benci, tidak ada dendam. Bahkan saat ingatanku kembali pada masa-masa sekolah dengannya dulu, dia selalu memperingatkanku untuk memakai baju yang tertutup. Dan fakta sebenarnya adalah kakakku tidak sedang mabuk-mabukan. Bersama teman-temannya dia mengerjakan tugas. Namun sialnya ada salah satunya yang datang sudah dalam keadaan mabuk dan merusak segalanya. Dia berpura-pura ke kamar mandi, tapi malah menyelinap ke kamarku. Setelah itu, aku banyak mengobrol dengan kakakku yang akan kembali ke Jepang 3 hari lagi. Aku mengatakan bahwa sudah cukup segala yang telah ia berikan, saatnya dia memikirkan dirinya sendiri.